Jasad wanita dalam karung hebohkan warga Goa. Tersangka berharap aparat berantas mafia tanah sesungguhnya. Dua anak digadai usai diiming-iming oleh pelaku penipuan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga saja kabar Anda baik, Anda juga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya Mudrikan Acung Tahira kembali menjumpai Anda di program Rahasia. Berita kriminal dan peristiwa akan kami hadirkan untuk edisi hari ini. Di antaranya, pemirsa, jasad wanita Parubaya di dalam karung hebohkan warga di Goa, Sulawesi Selatan. Diduga wanita tersebut dibunuh akibat permasalahan hutang piutang. Warga Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa ini dihebohkan dengan penemuan jasad wanita Parubaya di dalam karung. Korban diduga dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang di semak-semak. Hasil olah tempat kejadian perkara sementara, jasad wanita ini diketahui bernama Daeng Nilang, 60 tahun. Aparat kepolisian dan Dokpol Rumah Sakit Bayangkara yang menerima laporan pun memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan sementara, diduga wanita ini merupakan korban pembunuhan akibat tersandung masalah hutang piutang. Menurut Ketua RW setempat, mayat wanita Parubaya tersebut ditemukan dalam karung dengan posisi tertelungkup sekitar pukul 4 dini hari. Yang kami ketahui adalah jenis kelamin perempuan, umur sekitar kurang lebih 60 tahun. Ini di mana ditemukan Pak? Di dalam mana dia ditemukan? Waktu ditemukan mayat tersebut, itu di lokasi situ. Dalam keadaan terbungkus karung goni, sebanyak dua lapis. Pak, ya. Posisinya bagaimana mayat Pak? Terlungkup atau bagaimana? Posisi mayat itu kayak ini apa? Terengkurap. Informasi yang kami terima dari petugas itu terkait hutang piutang. Hutang piutang Pak ya. Guna penyelidikan, jasad wanita Parubaya ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Seorang ibu lanjut usia di Kota Makassar tewas dibunuh saat hendak menagih utang kepada pelaku yang merupakan pasangan suami istri. Reskrim Polsek Tamalate dan Jatanras Polres Tabes Makassar langsung melakukan olah TKP di rumah kontrakan pelaku dan mengamankan pisau serta batu yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Seorang ibu lanjut usia bernama Daeng Nilang, usia 67 tahun, menjadi korban pembunuhan saat hendak menagih hutang kepada pelaku yang merupakan suami istri di rumah kontrakan pelaku di Jalan Manuruki 11, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Unit Reskrim Polsek Tamalate dan Jatanras Polres Tabes Makassar yang telah melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku yang merupakan pasangan suami istri atas nama Dian Nurfadilah dan Daeng Tutu, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di salah satu kamar kontrakan pelaku. Dari kamar pelaku, petugas mengamankan sebilah pisau dan batu yang digunakan pelaku saat menghabisi nyawa korban. Sebelumnya, Daeng Nilang dinyatakan hilang oleh pihak keluarga sejak 1 bulan lalu. Korban ternyata dibunuh kedua pelaku saat datang menagih hutang. Lalu jasadnya disimpan di dalam karung dan dibuang di semak-semak di pinggir Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Tidak hanya menjadi korban pembunuhan, para pelaku juga mengambil benda berharga korban seperti handphone dan emas. Awal mula dari laporan kehilangan, ya, orang hilang. Kemudian setelah tim dari Polsek maupun dari Polres turun, ya, kita lakukan penyelidikan, ternyata ditemukan sudah tidak bernyawa. Ya, akan kita dalamin ya apakah 3-4 motifnya pembunuhan biasa, apakah pembunuhan berencana. Dan kemudian kita temukan juga ada perhiasan korban yang hilang. Jadi kemungkinan juga ada bisa masuk kita usulkan unsur pasal 365 nanti. Itu sementara ini Konden sudah ada yang diamankan Konden? Sudah diamankan 2 orang pasang suami istri. Sebelumnya,
Warga yang tinggal di bantaran Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa digegerkan dengan bau tidak sedap yang timbul dari sebuah semak-semak. Setelah diperiksa, terdapat sebuah karung berisikan mayat korban yang sudah membusuk. Dari Makassar, Yol Yosvin iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi diduga nekat bunuh diri dengan melompat dari lantai 6 Gedung Geraha Pena, Makassar. Meski polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi menduga aksi tersebut dilakukan lantaran mengambil uang temannya senilai Rp1 juta lewat ATM. Kasus bunuh diri seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta asal Kabupaten Toraja Utara dengan cara melompat dari lantai 6 Gedung Geraha Pena mulai terungkap. Unit Reskrim Polsek Pandakukang yang melakukan penyelidikan mendalam telah memeriksa satu orang saksi atas nama Roni yang merupakan sahabat korban. Dari keterangan saksi, beberapa hari sebelum korban nekat bunuh diri, ia diketahui baru saja mencuri ATM pribadinya dan mengambil uang tunai sebesar Rp1 juta. Korban dan saksi yang sempat bertemu di rumah kontrakan mengakui perbuatannya dan beberapa hari setelahnya korban menghilang tidak ada kabar. Meski polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, namun kuat dugaan korban nekat bunuh diri akibat frustasi. Bunuh diri. Oh, jadi motif ambil uang teman ini kan? Nah, kita asumsinya ke situ dulu, karena cuma faktor dari situ yang kita ketahui sehingga terjadi. Dan ini ATM-nya diambil secara diam-diam atau si Roni yang angkat? Kalau awal menurut keterangan si Roni, tanpa sepengetahuannya Roni, setelah ditelusuri, akhirnya ketahuan bahwa teman mahasiswanya sendiri yang ambil. Sebelumnya, warga digegerkan dengan aksi nekat seorang mahasiswa bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 6 Gedung Geraha Pena di Jalan Urip, Sumoharjo, Kota Makassar. Aksi nekat korban terekam kamera CCTV saat jatuh di lantai dan seketika itu tewas di tempat. Dari Makassar, Yol Yosvin iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jalan Binti, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan geger dengan temuan bayi yang dibuang di dalam kardus. Saat ditemukan, kondisi bayi ini setengah telanjang tersebut menggigil hingga menangis histeris. Video amatir ini memperlihatkan sosok bayi yang diperkirakan berusia kurang dari 2 jam dibuang di depan rumah milik warga di Jalan Binti, Kecamatan Bara, Palopo, Sulawesi Selatan. Bayi tersebut ditemukan warga sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah dini hari. Sebelum ditemukan, warga sekitar mendengar ada suara motor berhenti lalu kembali melaju dengan kecepatan tinggi. Tidak lama berselang, ada suara tangisan bayi yang terdengar dari luar rumah. Saat itu pemilik rumah enggan membuka pintu karena menduga suara tersebut bersumber dari tangisan makhluk halus. Setelah 2 jam mendengar suara tangisan, pemilik rumah berinisiatif membuka pintu dengan membangunkan seluruh penghuni rumah. Setelah menelusuri drainase, pemilik kemudian menemukan kardus di samping rumah. Setelah diperiksa, kardus tersebut berisi bayi dalam kondisi setengah telanjang yang diduga sedang kedinginan. Bayi langsung dibawa ke dalam rumah untuk dihangatkan dengan selimut dan sarung. Kondisi kakinya itu seperti dan bayinya ditemukan dalam keadaan setengah telanjang, hanya menggunakan sepotong sehelai baju kos yang sudah dibelah. Itu sekitar berapa lama baru diamankan? Kurang lebih 2 jam di luar, baru yang punya rumah mendengar suara tangisan, kemudian keluar mencari dan mendapatkan di depan rumahnya dan sebuah kardus. Saat ini, polisi mengamankan kardus dan potongan kain yang digunakan untuk membungkus bayi. Polisi masih mendalami kasus itu untuk mencari orang tua bayi yang tega membuang anak darah dagingnya sendiri. Dari Kabupaten Palopo, Nasruddin Rubak iNews melaporkan. Tersangka mafia tanah berharap aparat berantas mafia tanah yang sesungguhnya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di program Rahasia. Kita ke informasi yang lain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto melakukan kunjungan kerja di Mapolda Sulawesi Selatan untuk mengetahui perkembangan masalah pertanahan di Sulawesi Selatan. Di tahun 2022 tercatat 181 laporan polisi dan yang terselesaikan 93 atau sekitar 52%. Kunjungan kerja ini dilakukan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Hadi Cahyanto di Mapolda Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Kunjungan kerja ini untuk mengetahui perkembangan masalah pertanahan di Sulawesi Selatan. Dari laporan pihak kepolisian, jumlah sengketa lahan di Sulawesi Selatan cukup tinggi, di mana untuk tahun 2021 ada 253 laporan polisi dan yang dapat diselesaikan sebanyak 179 atau sekitar 77%. Sebelumnya, Satgas Mafia Tanah Pusat juga telah menentukan target kasus tanah yang harus diselesaikan setiap tahun. Untuk tahun 2021, tercatat ada 4 target telah diselesaikan. Sementara untuk tahun 2022, tercatat ada 181 laporan polisi dan yang terselesaikan 93 atau sekitar 52%. Target kasus tanah di tahun 2022 ini sebanyak 3 kasus tanah yang harus diselesaikan, yakni perkara pertama mengenai kasus sengketa lahan Masjid Al-Markas yang saat ini penyelidikannya masih berlangsung. Untuk perkara yang kedua, kasus Waduk Tunggu Pampang yang sudah terselesaikan. Dan perkara yang ketiga, pemalsuan sertifikat lahan eks Kebun Binatang Makassar yang sementara dalam penyelidikan. Dalam kasus ini, Polda bahkan telah menetapkan 2 tersangka. Hadi Cahyanto berharap pengungkapan kasus mafia tanah tidak hanya dilakukan pihak kepolisian, namun pihaknya juga menginstruksikan jajaran Kementerian ATR dan BPN untuk bersama-sama polisi di wilayah masing-masing untuk berkomitmen memberantas mafia tanah. Yang ketiga adalah perkara eks Kebun Binatang. Ya, ini yang ketiga. Dan sampai saat ini kami sudah melakukan penetapan tersangka dan sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka. Jadi progresnya perkara adalah 1 sudah P21 dan 2 masih dalam penyidikan. Binatang ini adalah salah satu bukti komitmen kita bersama antara BPN dengan kepolisian untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat. Dari sejumlah kasus tanah di Sulawesi Selatan, yang paling menonjol mengenai tindak pidana penyerobotan, pemalsuan, penipuan, dan penggelapan hingga penggelapan hak. Dengan adanya sejumlah kasus tanah yang diselesaikan, merupakan bukti komitmen antara BPN dan kepolisian dalam menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu tim kuasa hukum tersangka E menilai penetapan tersangka sebagai mafia tanah terkesan ini didiskreditkan. Pasalnya Badan Pertanahan Nasional BPN Makassar sebagai pelapor belum membuktikan sertifikat hak milik atas tanah eks Kebun Binatang yang merupakan produk BPN itu palsu. Pasca Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Hadi Cahyanto berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan terkait dengan pemberantasan mafia tanah, di mana 2 orang ditetapkan sebagai tersangka menuai respon dari pihak kuasa hukum tersangka. Tim kuasa hukum EY menilai penetapan tersangka dan distigmakan sebagai mafia tanah terkesan didiskreditkan. Persoalan kliennya ini dinilai rancu. Pasalnya, hingga saat ini BPN belum membuktikan sertifikat hak milik kliennya palsu. Sementara itu, Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia atau APKAN RI menilai BPN tidak profesional karena melaporkan pemalsuan produknya sendiri yang seharusnya BPN berada di antara 2 pihak yang bersengketa.
pengambil kebijakan. Jadi secara sederhana apa yang dimaksud dengan mafia tanah sebenarnya orang yang punya power, berdaya, yang menguasai mekanisme misalnya penentuan kepemilikan tanah mulai dari hulu sampai hilir. Nah, sekarang ketika dua orang ini dianggap mafia tanah, dia posisinya di mana? Di hulu atau di hilir? Kapasitasnya untuk disebut mafia tanah seperti apa? Karena stigma ini diletakkan di situ, oke silakan. Teman-teman penegak hukum buktikan bahwa itu mafia tanah. Itu mereka sangat disasar. Dan biar bagaimana sertifikat itu kan harus uji kebenaran dulu. Setelah kami telusuri, sertifikat itu memang tidak ada di dalam warga yang dihilangkan secara sistematis, tetapi ada dalam peta blok. Ini rancunya ada dalam peta blok, hanya dikeluarkan oleh Topdam, bahkan juga penelusuran kami itu ada dalam peta blok. Jadi kemungkinan besar ini ada yang kali-kong. Tapi saya belum bisa menentukan siapa yang bersalah di dalam hal itu, tetapi kami akan terus telusuri sampai kami mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan kami akan segera laporkan. Pemalsuan sertifikat lahan eks Kebun Binatang Makassar hingga saat ini sementara dalam penyelidikan. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian dari Polsek Tamalandrea, Kota Makassar membekuk pelaku penipuan dan penggelapan mobil dengan modus rental, kemudian menggadaikan mobil tersebut ke orang lain. Polisi mengamankan barang 1 unit mobil sebagai barang bukti. Beginilah suasana saat anggota Resmo Polsek Tamalandrea Kota Makassar bersenjata lengkap saat mengepung sebuah kamar kos yang terletak di Jalan Poros Laikang, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar. Polisi yang sudah melakukan penyelidikan terhadap pelaku selama beberapa minggu lamanya akhirnya menemukan tempat persembunyian pelaku. Awalnya pelaku yang dikenal licin dan kerap berpindah-pindah rumah kos ini tak mau membuka pintu kamar kosnya. Berselang beberapa saat, polisi pun bertindak tegas dengan mendobrak pintu kamar kos tersebut lantaran pelaku tak kunjung membuka pintu. Saat berada di dalam kamar kos, polisi kemudian membekuk pelaku yang diketahui bernama Ardiansyah, 28 tahun. Polisi pun sempat kewalahan saat membekuk pelaku lantaran hendak melakukan perlawanan, namun dengan kesigapan polisi, pelaku pun akhirnya menyerah. Dengan tangan terikat, selanjutnya pelaku bersama sang istri digelandang ke Kapolsek Tamalandrea Kota Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi, aksi pelaku pun sudah dilakukan sejak tahun 2020 dan sudah berhasil menggelapkan mobil sebanyak 9 unit di berbagai tempat rental mobil di Kota Makassar. Digerebek di salah satu tempat kos ini, pelaku apa sampai digerebek? Yang kami amankan adalah pelaku penipuan dan penggelapan di salah satu rumah kos di Jalan Pajayang, Kelurahan Sudiang. Untuk modusnya sendiri nih melakukan gimana? Jadi modus pelaku rental mobil ke perental mobil. Sudah merental mobil, pelaku menggadaikan sama seseorang. Untuk jumlah unit yang telah digelapkan itu ada berapa banyak? Untuk jumlah unit ada 4 laporan, jumlah unitnya 9 unit yang masuk untuk sementara ini. Dengan mengamankan 1 unit mobil sebagai barang bukti, pelaku pun akan dijerat dengan pasal 372, 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Sementara itu, petugas masih melakukan pencarian terhadap barang bukti 8 unit mobil yang telah digadaikan pelaku ke beberapa orang. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Takalar berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 78,06 gram dalam lapas. Pihak kepolisian telah mengantongi identitas pelaku pengantar paket sabu yang disembunyikan dalam kaleng cat. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini langsung menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 76,06 gram yang akan diberikan kepada salah satu napi di dalam lapas Kelas 2B Kabupaten Takalar. Petugas yang curiga mengamankan sejumlah paket narkoba jenis sabu.
Terbongkarnya percobaan penyelundupan narkoba jenis sabu masuk ke dalam lapas kelas 2B Kabupaten Takalar ini berawal saat 2 orang pria yang diduga sebagai kurir mengantarkan 2 kaleng cat 5 kg untuk seorang napi di dalam lapas Takalar pada Senin kemarin. Namun saat hendak memeriksa isi kaleng cat tersebut, kedua pria yang mengantar kaleng cat ini justru pergi dari lapas. Setelah berhasil dibuka, cat kaleng dengan berat 5 kg ini ternyata berisi paket narkoba jenis sabu seberat 76,06 gram. Penemuan narkoba jenis sabu ini kemudian dilaporkan ke KPLP Kalapas Takalar dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulawesi Selatan. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulawesi Selatan mengatakan jika identitas pelaku yang mengantarkan paket diduga sabu menggunakan kaleng cat ini telah diketahui, termasuk napi yang akan menerima paket narkoba. Yang dilakukan oleh 2 orang oknum kurir ya, berinisial RHM dan berinisial UDN. Dan penyelundupan ini akan diserahkan kepada salah seorang narapidana yang ada di dalam sebagai penerima kiriman berinisial RML. Nah, upaya penyelundupan ini gagal karena diketahui atas kecurigaan yang dilakukan oleh para petugas yang bertugas di pintu utama. Penemuan dugaan paket sabu ini pun selanjutnya akan dilaporkan ke Sat Narkoba Polres Takalar untuk dilakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Takalar, Bukma iNews MNC Media melaporkan. 2 anak digadai usai diiming-imingi oleh pelaku penipuan. Informasi akan kami hadirkan usai pariwara. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi yang lain. 2 anak yang masih berusia belasan tahun di Makassar digadai usai diambil di pinggir jalan dengan diiming-imingi uang. Modus pelaku dengan meminta transfer uang senilai 2,5 juta di salah satu counter pengiriman uang elektronik. 2 orang anak yang masih di bawah umur berinisial AD 14 tahun dan DW 14 tahun diserahkan ke Polsek Rapocini setelah digadai oleh pelaku dengan transferan uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah di salah satu konter pengiriman uang elektronik di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Kronologis kejadian berawal saat pelaku yang identitasnya belum diketahui mendatangi konter handphone yang juga tempat jasa pengiriman uang elektronik sambil membawa 2 orang anak. Sesampainya di konter, pelaku langsung meminta petugas untuk ditransferkan uang ke rekening yang dimaksud. Setelah berhasil mendapatkan struk transferan uang, pelaku yang beralasan lupa membawa uang tunai sehingga pelaku menitipkan 2 anak yang disebut sebagai adik kandungnya. Berselang beberapa jam, korban yang mulai curiga lantaran pelaku tak kunjung kembali berinisiatif bertanya kepada 2 orang anak yang mengaku jika mereka tak kenal dengan pelaku. Awalnya 2 orang anak ini diambil oleh pelaku di salah satu jalan di Kota Makassar dengan diiming-imingi akan diberikan uang. Setelah naik di atas motor, pelaku langsung membawa kedua korban keliling di beberapa konter di Makassar, namun baru berhasil di saat tiba di konter di Jalan Sultan Alauddin. Unit Reskrim Polsek Rapocini yang menerima laporan penipuan langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian guna mengungkap identitas pelaku. Mengingat kejadian serupa dengan motif yang berbeda sudah sekian kalinya terjadi di wilayah hukum Polsek Rapocini. Tiba-tiba dia bilang nggak bawa uang cash. Terus? Jadi alasan bilang mau pergi kita tunai. Bayar gitu loh. Yang dia transfer. Baru dia simpan adiknya sudah juga kembali. Oh, tapi dia bilang adiknya tidak simpan. Iya. Dia bilang. Jadi setelah korban itu mentransfer, pelaku itu pamit mau keluar untuk menarik dana yang sudah ditransfer tadi. Si pihak korban dia merasa tertipu tadi. Itu dia tadinya korban itu tidak ada rasa curiga atau bagaimana bahwa itu orang akan kembali karena anak yang dibonceng tadi itu duduk di konternya si korban tadi. Kenapa lama itu tidak kembali si pelaku tadi, orang yang tidak dikenal tadi? Akhirnya anak itu dibawa ke
kantor polisi. Dari Makassar, Yolyusvin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Talasalapang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar terekam kamera pengintai. Pelaku menjalankan aksinya seorang diri dengan membawa kabur motor dengan cara mendorong. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian satu unit sepeda motor di Jalan Talasalapang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Pelaku berhasil membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Pelaku beraksi seorang diri. Dari keterangan korban, Andi Nurlaila, saat itu korban sedang berada di kos temannya untuk mengerjakan tugas, dan motor korban diparkir di depan kos. Saat ingin pulang, korban terkejut karena motornya sudah tidak ada di tempat. Datang itu pulang dari kampus ke sini jam 4:30, terus parkir di sini. Ada 3 motor, motornya temanku, terus motorku posisinya lagi di tengah. Setelah itu masuk ke kerja tugas, habis maghrib rencana pulang, mau keluar, tidak ada motorku Kak, tapi sebelum maghrib ada temanku yang pulang, masih ada Ji. Itu kira-kira jam berapa itu waktu temannya kita dia lihat masih ada? Kurang lebih sebelum jam 6 Kak. Sebelum jam 6 dia? Iya, jadi malah dia keluar. Hingga kini korban telah melapor ke Polsek Rapocini. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, khususnya warga kompleks perumahan perlu waspada dengan orang yang membawa karung dengan tampang pemulung. Pasalnya sebuah video viral diduga maling yang berkedok pemulung ini tertangkap kamera CCTV mencuri besi penutup saluran air. Dalam sebuah video yang viral di media sosial ini terlihat 2 orang pemulung dengan membawa karung berada di pekarangan rumah warga. Kedua pelaku diduga sebagai pemulung yang tengah mencari sampah rongsokan. Namun keduanya tidak hanya mencari sampah, namun juga tertangkap kamera CCTV mengambil besi penutup saluran air. Besi tersebut kemudian pelaku masukkan ke dalam karung dan membawanya pergi. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pesta pernikahan di Jalan Haji Hasan Amasangan, Kecamatan Sulawesi Uara, Kota Palopo, ini viral setelah kotak amplop dibobol maling saat para tamu undangan sedang ramai. Berdasarkan petunjuk CCTV, pihak keluarga melaporkan kejadian itu ke polisi. Bocah! Kagak habis, gak pelunya orang guys. Pesta pernikahan ini gaduh setelah berangkas amplop sumbangan para tamu dibobol maling. Mirisnya pembobolan tersebut terjadi saat para tamu sedang ramai-ramainya. Selain membobol berangkas, uang tunai orang tua mempelai wanita yang mendampingi anaknya di atas panggung ikut digasak pelaku. Aksi pembobolan ini diduga kuat dilakukan oleh 2 orang terduga pelaku yang masih di bawah umur. Modusnya yakni salah satu pelaku merayap di bawah panggung pelaminan. Pelaku lainnya bergabung dengan para tamu untuk mendekati berangkas sambil berpura-pura selfie. Saat keluarga dan tamu sedang lenggang, pelaku kemudian menjebol berangkas melalui sisi belakang bagian bawah. Sementara rekannya yang sedang merayap di bawah pelaminan bertugas mengambil amplop tanpa terlihat oleh keluarga dan para tamu. Akibat pembobolan ini, ratusan amplop sumbangan dari tamu raib dibawa kabur. Tercatat ada 700 tamu yang hadir dalam pesta pernikahan tersebut, namun pelaku hanya menyisakan sekitar 50 amplop saja. Berdasarkan rekaman CCTV yang diperoleh, pihak keluarga langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Polres Palopo. Cara ngambilnya karena kan ini ada tangga kaca, seandainya dia pakai tangga biasa tidak bisa diambil ini barang karena posisinya kan ada tangga kaca agak pendek. Jadi ini juga tempat amplopnya besar, jadi ada yang masuk di dalam, ada yang dibawa merayap. Yang satu orang itu pura-pura selfie di samping amplop. Orang tidak curiga karena dikiranya anak-anak di sini, dikira keluarga atau pokoknya orang-orang di sini. Jadi tempat amplop itu dikasih miring-miring ke depan begini, tangannya mengambil satu mengoper ke belakang. Dia sambil selfie. Sempat ditegur sama ada keluarga, apa kok ambil di situ? Nah,
Pada saat ditegur dia berdiri, belum sadar orang bahwa kita itu kecolongan amplopnya diambil. Kedua pelaku tersebut diduga merupakan sindikat spesialis pembobol berangkas pernikahan. Sebelumnya terdapat beberapa kasus serupa. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Rahasia, berita kriminal dan informasi untuk edisi hari ini. Tetap jaga diri Anda, keluarga Anda, dan lingkungan Anda dari tindakan kejahatan. Saya Mutrika Nacong Tahira undur diri, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Salam aki, pada salama. Bocah! Kagak habis 30 orang guys.